Oh. Oke, sebelumnya saya Tukang Puja Panganjali, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini perwakilan dari pemuda Hindu Giri Kentana, Purwakarta Bonyagiri Wilis Kabupaten Nganjuk ingin menanyakan tentang rangkaian Hari Raya Nyepi di tahun 2021 ini. Jadi pertama-tama pengumumanku niki badhe kula tangketaken menika makna melasti di tahun ini dan apa yang membuat berbeda. Aturaken sareng dari Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pada hari ini tadi kita lakukan upacara melasti di Pura. Ya karena situasi kondisi ya, bahwa kita melaksanakan dharma agama dan dharma negara. Dalam hal ini bahwa upacara itu ditandaskan pada hukum desa Kalapatra ya. Jadi desa adalah tempat, kala adalah waktu, patra adalah situasi. Nah, sekarang saya balik karena situasi pada tahun ini, tahun 2021 ini masih ada pandemi, yaitu pandemi virus corona. Jadi dalam situasi kondisi yang seperti ini, berdasarkan desa Kalapatra tadi, kala adalah waktu, pada saat kita melakukan upacara rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka ya, pada saat ini, jadi tetap dari nilai fatwa kita lakukan, yaitu upacara-upacara dari pertama yang disebut penyucian parahyangan, yaitu melasti, dan nanti disambung dengan penyucian pelemahan, yaitu tawur, kesanga, dan nanti penyucian pawongan. Ya, penyucian pawongan nanti pada saat gata penyucian. Jadi kenapa ada penyucian parahyangan, penyucian palemahan, dan juga penyucian pawongan? Ya karena mau tidak mau manusia itu disebut manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna, yang mempunyai sabda, bayu, hidup ya. Mempunyai sabda, mempunyai bayu, dan mempunyai hidup. Manusia mempunyai hidup karena manusia adalah makhluk individu. Dari situlah makhluk individu, karena manusia adalah makhluk individu, manusia harus membangun keharmonisan diri kepada Sang Pencipta, jadi Tuhan Yang Maha Esa. Makanya diadakan upacara melasti untuk mensucikan tempat suci dan sarana prasarana tempat suci ya. Sarana prasarana ibadah di pura semua disucikan ya, karena berdasarkan itu tadi situasi dan kondisi tempat
karena tempatnya di Gunung Wilis. Pada situasi kondisi yang kemarin-kemarin, kita lakukan rutin setiap upacara melasti kita bawa di air merambat Roro Kuning. Jadi karena menyikapi itu tadi situasi kondisi dan tempat, kita tetap lakukan mendak tirta di Roro Kuning, tapi tirta kita pendak, kita bawa ke pura untuk dilakukan sarana prasarananya dibersihkan, yaitu dengan upacara melasti. Jadi berdasarkan kita berdasarkan tempat, berdasarkan waktu, dan berdasarkan situasi kita sikapi kenapa tahun ini berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun kemarin masih bisa kita lakukan melasti di Roro Kuning, tapi tahun sekarang karena kita selaku umat manusia yang mempunyai sabda bayu dan hidup masuk yang paling sempurna, kita wajib taat dengan hukum alam, taat dengan hukum negara, yaitu kita lakukan dharma agama dan dharma negara. Nah, kembali kepada kenapa kita lakukan melasti, kita lakukan namanya catur berata penyepian, itu tadi bahwa manusia ini makhluk yang sempurna, yang disebut yang mempunyai tri pramana jati, ya. Jadi yang mempunyai tri pramana, mempunyai sabda, mempunyai bayu, dan mempunyai hidup, ya. Mempunyai hidup karena manusia adalah makhluk individu, makhluk yang bisa konsentrasi, yang mempunyai daya cipta, ya. Basa Jawane duwe rasa rumangsa, karena mempunyai kesadaran diri, bahwa manusia adalah makhluk yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan Sang Pencipta, dekat dengan Sang Yang Widi. Makanya harus dibangun hubungan kepada Sang Pencipta itu tadi dengan melakukan pembersihan, penyucian, yaitu penyucian alat atau sarana tempat suci. Hanya ada melasti, itu wajib dilakukan walaupun bagaimana situasinya, tapi tetap upacara kita laksanakan, ya. Ibarat bahasa pepatah, kalau di sini ada pepatah, kalau di ada rotan akar pun jadi. Jadi kita harus mampu menyikapi situasi kondisi, tapi ajaran dharma tetap kita lakukan. Kita berpegangan kepada dharma, kita lakukan upacara, ya, yang berdasarkan tatwa, susila, upacara yang didasarkan dengan yang namanya satyam, siwam, dan sundara. Nah, nilai kebenaran kita pakai dasar pedoman, nilai kesucian kita pakai dasar ketulusan, tapi nilai keindahan tetap kita upayakan. Nah, jadi ada kebenaran, ada kesucian, ada keindahan, kita lakukan, kita kemas menjadi satu. Tinggal kita menyikapi situasi kondisi. Nah, seperti nanti tanggal 13 kita lakukan upacara tawur, ya. Biasanya pakai ada kirap ogoh-ogoh, tapi sekarang tidak, karena situasi nanti kalau ogoh-ogoh dimunculkan jelas memancing emosional manusia untuk berkumpul karena penasaran, ya, karena munculnya ogoh-ogoh, ada upacara tawur, itu pasti membawa nilai seni yang luar biasa, nilai seni yang membuat manusia kepingin melihatnya. Makanya tidak diadakan ogoh-ogoh, tapi tetap kreativitas pemuda. Adik-adik kan sudah membuat figur-figur. Jadi nilai seni, kreativitas, keterampilan diri tetap diupayakan, kita latih. Kita membuat benjor, tidak ada salahnya kita membuat benjor, karena benjor itu adalah simbol daripada kesejahteraan, ya, simbol kesejahteraan. Tujuannya untuk menghias lokasi, menghias desa, ya, kita persembahkan keterampilan kita kepada lingkungan, ya. Karena tawur kesanga itu juga penyucian palemahan, kita membersihkan diri dengan palemahan, kita upatarai palemahan, artinya tanah, ya, nek basa Jawane sedekah bumi, bersih desa. Karena apa? Ya karena
manusia ini adalah makhluk religius, makhluk yang berkaitan, ya, berkaitan dengan adanya alam. Nah, kalau tidak ada bumi, tidak ada tanah. Kalau tanah ataupun bumi ini tidak sejahtera, otomatis manusianya juga tidak sejahtera. Makanya manusia ini mempunyai suatu peran yang luar biasa di dalam planet bumi ini. Nah, baik tidaknya alam ini karena manusia itu makhluk pengelola. Ya, religius itu pengelola. Ya, dia manusia itu mempunyai akal, mempunyai budi, ya, dan juga mempunyai tenaga. Jadi akal, budi, dan tenaga ini dibudidayakan untuk merawat alam, untuk merawat lingkungan, karena lingkungan ataupun alam ini sangat berpotensi untuk memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Jadi apapun yang kita perbuat harus berdampak kepada lingkungan kita supaya lebih baik. Tapi betapa pentingnya nanti kita juga melakukan catur berata penyepian. Itu untuk penyucian diri, introspeksi diri. Itu yang terpenting. Introspeksi, kita harus introspeksi pada 1 tahun ini yang berjalan ini, ya, apalagi 1 tahun yang sudah berjalan ini situasi pandemi virus corona. Ya, kita harus lebih introspeksi dalam arti kita mulaksari roh, ya, melihat diri kita dalam arti kita apa yang sudah kita lakukan dalam 1 tahun ini kita koreksi, ya, untuk kebaikan di masa tahun yang akan datang. Itulah tujuan catur berata penyepian. Karena apa? Yaitu tadi manusia itu makhluk sosial. Mau tidak mau manusia itu harus berhubungan dengan yang lain, keterikatan, punya ikatan khusus kepada Sang Pencipta, Sang Yang Widiwasa, ya, punya ikatan khusus kepada alam lingkungan kita, punya ikatan khusus kepada sesama makhluk atau sesama manusia. Ya, jadi mau tidak mau ini harus ditata supaya sinkron, supaya roda perputaran kehidupan itu stabil, selaras. Jadi kita harus koreksi diri, apa yang kurang dalam diri kita, ya, apa yang sudah kita lakukan itu tentunya, ya, karena manusia, sempurnanya manusia itu tidak akan pernah benar terus. Manusia itu tidak akan pernah sempurna terus, ya, dalam arti benar terus menerus tidak. Suatu saat juga punya kesalahan. Nah, dari situlah harus introspeksi diri untuk membenahi kesalahan-kesalahan di tahun lalu untuk kebaikan di tahun yang akan datang. Sebenarnya seperti itu dilakukan upacara. Jadi intinya bahwa tahun ini sangat berbeda, tidak ada ogoh-ogoh, melasti pun dipura ini karena menyikapi situasi kondisi virus corona, ya. Jadi karena pandemi, ya, kita taat kepada negara, taat kepada peraturan, namun kita tetap melakukan dharma, melakukan upacara, ya. Kita taat untuk tidak keluar dari wilayah kita di desa Bajulan ini, ya, untuk tidak menciptakan kerumunan orang banyak. Kita taat pada prosedur kesehatan. Itu mungkin yang saya sampaikan. Mungkin ada lagi pertanyaan. Masih ada yang ditanyakan? Sudah cukup. Terima kasih Mangko atas waktu yang diberikan tentang penjelasan makna Hari Raya Nyepi dan rangkaian acaranya. Semoga bermanfaat bagi kami dan semua orang. Saya ucapkan terima kasih. Jadi saya aturkan sejak setelah penutup. Om Santi Santi Om.